Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri terhormat dan audiens sekalian. Saya Bagus Syaraka Putra, siswa dari SMA Negeri 1 Glaga, Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya berpegang teguh pada prinsip bahwasanya saya menolak mosi perdebatan kali ini. Dengan mosi, Dewan ini mendukung kedatangan singkularitas teknologi. Dan argumen akan saya ungkapkan pada hitungan 3, 2, 1. Pertama-tama mari kita luruskan dan cerna sesama definisi dari singkularitas teknologi itu sendiri, di mana merupakan kecerdasan buatan yang hampir menyamai level manusia itu sendiri sebagai penciptanya, sehingga hal ini berdampak bahwasanya manusia akan mengalami kesusahan untuk memprediksi, mengendalikan, dan juga menghentikan perkembangan ke depannya. Afirmasi mereka ingin meyakinkan kepada kita dan mempegang teguh bahwa ini adalah masa depan yang bersifat utopis, yang artinya dunia efisien tanpa batas dan juga dunia serba instan dengan kecerdasan buatan yang menciptakan solusi untuk segala permasalahan manusia. Namun faktanya jika kita lihat dari dua sisi, ini bukan sekadar lompatan teknologi ke masa depan yang lebih cerah, namun di sisi lain ini juga dapat memasukkan manusia ke dalam jurang ketidakpastian eksistensial. Mereka secara tidak langsung menyatakan bahwasanya kami siap kehilangan kendali atas nasib manusia. Mereka menyatakan jika mereka ini mendukung singkularitas teknologi secara gamblang. Hal ini adalah suatu bom penghancuran massal yang berbahaya bagi manusia. Mengapa ini berbahaya? Sejarah menunjukkan setiap teknologi yang tidak dapat dikendalikan pasti membawa konsekuensi dampak buruk atas segala kehadirannya. Yang pertama seperti senjata nuklir, awalnya diciptakan untuk energi, namun akhirnya menjadi alat pemusnah massal yang bahkan dilarang untuk diluncurkan. Perjanjian pada 7 Juli 2017 dan berlaku mulai 22 Januari 2021. Perjanjian ini melarang negara-negara untuk mengembangkan, memproduksi, mengakuisisi, memiliki ataupun menyimpan senjata nuklir. Relasi dengan kecerdasan buatan bahwasanya AI digunakan untuk otomatisasi sistem deteksi, navigasi, dan peluncuran senjata nuklir. Amerika Serikat, Rusia, dan China meneliti dan integrasi AI dalam sistem pertahanan nuklir agar cepat dan lebih akurat. AI juga membantu menganalisis data satelit, radar, dan juga sensor untuk mendeteksi serangan nuklir yang lebih cepat. Dalam algoritma media sosial sendiri, awalnya AI diciptakan untuk konektivitas, sekarang memicu polarisasi global tersebut. Jika teknologi tingkat sederhana saja menimbulkan masalah yang sangat begitu besar, lantas bagaimana dengan teknologi yang jauh melampaui kecerdasan manusia itu sendiri? Apakah kita yakin untuk mengerahkan masa depan umat manusia pada entitas yang bahkan kita tidak mengerti bagaimana cara atau jalan proses berpikirnya? Singularitas bukan sekadar kemajuan, ia adalah ancaman terhadap keberadaan spesies manusia itu sendiri. Jika AI dapat mencipta, berpikir, dan membuat keputusan lebih cepat serta efektif di depan manusia, apa jaminannya bahwa AI masih akan memprioritaskan kepentingan manusia itu sendiri? Singularitas teknologi tidak akan tiba untuk semua orang secara adil. Itu harus ditandasurukan siapa yang akan mengontrol teknologi tersebut. Jawaban yang pasti adalah perusahaan besar, negara adidaya, dan juga elit global. Teknologi selalu dimonopoli bagi mereka oleh segelintir pihak. Jadi klaim bahwa singularitas akan membawa keadilan global adalah utopis dan tanpa bukti. Dewan Juri terhormat, kenyataan yang lebih masuk akal bahwa singularitas hanya akan memperkuat dominasi negara adidaya dan elit korporasi. Alih-alih menyelamatkan umat manusia, singularitas justru mengabadikan atas adanya ketimpangan. Sekarang saya akan masuk lebih dalam untuk mematahkan narasi afirmasi dan memperkuat opini dan narasi saya. Afirmasi akan berpikir bahwa singularitas akan membawa solusi medis, efisiensi ekonomi, dan inovasi tanpa batas. But mari kita logis, apa dasar mereka? Semua prediksi tentang singularitas hanyalah spekulasi futuristik. Tidak ada jaminan bahwa AI akan bersifat baik atau peduli pada manusia. Dalam aspek otomatisasi pekerjaan, awalnya AI membantu perusahaan meningkatkan efisiensi produk untuk mengurangi biaya dan mempercepat pelayanan. Namun pada akhirnya hal ini dapat berdampak negatif seperti banyak pekerjaan manusia yang tergantikan, menyebabkan pengangguran massal dan juga kesenjangan ekonomi karena tidak semua orang bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru tersebut. Nah, afirmasi menjual mimpi indah tapi tidak dapat memberi mekanisme bagaimana cara menjamin AI tidak berubah menjadi ancaman bagi umat manusia. Jika pada aspek media sosial saja kita gagal untuk mengontrol dampak negatifnya seperti hoax, polarisasi, dan juga adiksi, bagaimana cara kita bisa mengklaim akan berhasil untuk menjadikan entitas super cerdas yang bahkan saja kita tidak mengerti cara berpikirnya bagaimana? Nah, afirmasi berbicara soal kemajuan untuk kemanusiaan, tapi bagaimana bisa disebut kemajuan jika harga yang harus dibayar adalah hilangnya kendali manusia atas nasibnya sendiri? Teknologi seharusnya menjadi alat untuk manusia. Singularitas justru membalik pihak yang tidak lagi berkuasa, bahkan mungkin tunduk pada sistem yang lebih cerdas daripada dirinya. Itu bukan kemajuan dan itu adalah perbudakan di era digital. Saya menegaskan, ketika tidak ada mekanisme pengendalian, maka dukungan terhadap singularitas sama saja dengan perjudian terhadap keberlangsungan hidup umat manusia. Kecerdasan buatan atau AI pada awalnya membawa banyak manfaat positif seperti efisiensi, kemudahan penciptaan dalam pengembangan teknologi. Namun jika hal ini berjalan tanpa pengawasan, AI bisa menimbulkan dampak negatif seperti penyalahgunaan, ketergantungan, dan juga ancaman serius bagi kemanusiaan. Penggunaan AI perlu diawasi dengan regulasi yang ketat, diarahkan pada tujuan yang bersifat positif, serta melibatkan etika dan tanggung jawab agar manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Maka dari itu, saya sebagai tim kontra sangat bangga untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Saya Bagus Syaraka Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.